Selamat datang di podcast Cinta. Hari ini kita syuting pagi lagi nih guys. Ini pagi banget. Ya lihat ya, mata kita tuh masih kayak bengep-bengep gitu ya. Oh enggak, aku dari jam 4:30 udah jogging. Jogging di mana? Jogging di kasur. Lebih ke joget sih itu jujur. Itu jujur joget sih bukan jogging. Salah alarm jadi tadi tuh. Oh harusnya. Kan syuting pagi kan. Terus aku niatnya mau alarm jam 6:30. Ke alarm jam 5:30. Oh. Kepagian. Terus kalau udah bangun gak bisa tidur kan aku Gak bisa tidur Gak lagi. bisa tidur lagi. Oh. Jadi tadi jogging dulu di kasur. Aduh, Gimana nih? Masih lama kan, udah jogging dulu deh. Jogging di kasur keren. Nggak perlu treadmill ya. Nggak perlu. Itu cara murah untuk sehat. Olahraga tuh sehat tuh gampang sebenarnya. Pilihan Gua juga orang-orang sering aja. kok olahraga. Sering ngapain Iya, tuh Kak? Olahraga mental. Contohnya. Iya menghadapi kehidupannya. Tapi emang olahraga sehat itu murah ya. Sehat itu Makanya murah. kita butuh kayak vitamin gitu. Makanya di sini bisa nih cara vitamin. Iya, di sini kita bisa masuk ya vitamin untuk kesehatan dan Kesehatan di sini kebugaran. Bisa banget cocok nih karena podcast ini selain podcast percintaan, podcast untuk kesehatan juga kebetulan. Nggak ada, kita Nggak selama ada ya? ini nggak pernah bahas. Gak ada ya? Sorry. Nggak pernah. Oke, jadi hari ini, jadi ini adalah podcast Silih Cinta di mana kita bakal bacain cerita-cerita yang udah dikirim sama pemirsa. Cerita cintanya ya yang kita anggap tuh menarik dan patut untuk dikasih tahu ke Teman-teman. halayak ramai. Betul. Gitu ke teman-teman semuanya. Dan di episode kali ini kita tuh bakal ngebahas sebuah hubungan yang sering dialami oleh orang yang suka makan ketoprak rahasia. Kenapa? Karena nggak dikasih tahu. Ya Allah, masih pagi. Keren, Fala. Shout out to Fala. Ini Fala juga bikinnya pagi-pagi Mas. Tapi jujur aku kalau beli ketoprak nggak pakai tahu. Kenapa? Kan enak, itu Enggak, wajib sumpah. loh. Sumpah enggak. Karena menurut gue tahu itu adalah salah satu makanan yang performanya tuh terlalu ini ya, mengikuti apa enggak pasti, nggak punya jati diri maksudnya. Iya, nggak punya jati diri. Kadang-kadang enak, kadang-kadang amis, kadang-kadang kalau asem. amis itu bukan amis, asem. Kalau asem itu Kak, itu karena abangnya motongnya pakai tangan. Jijik banget ya Allah Robby. Sumpah aku pernah beli tahu Gejrot malam-malam udah pengen nih kan, wah enak nih tahu gejrot nih kan. Tapi abangnya pas motongin cabe, bener nih motonginnya pakai inian alas. Pas motongin tahunya. Aduh ya Allah. Nggak sempat. Itu aku pas udah beli, bayar, aku tunggu abangnya pergi, aku buang. Mohon maaf banget nih. Aduh, ya gimana Karena ya? kan kita nggak ada yang tahu abangnya habis megang Iya, apa kan. udah gitu pegang pisau, pegang apa segala Kalau habis macam. mending megang pisau doang. Kalau habis megang yang lain-lain kan kita nggak ada yang tahu. Makanya, jadi hari ini podcast Silih Cinta memang temanya kuliner ya. Kuliner. Karena makanya itu dia podcast ini bisa bahas kesehatan, kuliner, percintaan. Iya, nggak konsisten ya, pantesan nggak ada brand. Tapi sekarang podcast Silih Cinta udah rame yang komen, seneng Iya, dah. alhamdulillah Udah seneng rame, banget iya. loh. Udah gitu kita udah 800 subscribers guys. Hey. Gila, iya. 800.000 subscribers. Belum, Belum. baru 800. Oh, keren apa? Iya, jadi setiap nambah satu episode kayak nambah 100 subscribers gitu beberapa minggu terakhir. Kayak keren ya. banget ya. Keren. Gila keren banget loh. By the way, kita balik lagi ke tema hari ini. Jadi kan tadi ketoprak rahasia alias hubungan yang gak dikasih tahu. Betul. Alias ini tuh hubungan backstreet. Aduh, gimana ya, gue sebagai yang berpengalaman banget 5 gitu. tahun ya, Katif ya? Ya, dan gak cuma sekali, aku tuh backstreet Oh sering. 3 kali dari 5. 3 kali backstreet. Yo, keren kan, aku tuh pokoknya udah Karena apa banget. Kak? Alasannya apa sih Kak? Seneng backstreet itu hobi malah? Bukan, alasannya tuh tidak direstui yang pertama dan Sama? kedua. Sama orang tua dong. Oh dari kedua belah pihak? Iya dong. Oke. Dari dia, dari nyokap gua. Oh, Dari oke. keluarga gua. Mama Kalau dari dia Haries. mah main ke rumahnya mulu gua, Oh, santuy. oke. Terus kalau yang terakhir ya you know. Yes, ya I kan, ya kan. Kalau menurut Kevin, kenapa orang memilih untuk backstreet? Banyak alasannya. Salah satunya 2 deh yang paling Ya, sering 2, kelihatan. yang paling sering. 1 ya mungkin yang karena kayak Katif gitu kan, yang maksudnya karena tidak direstui gitu kan. Yang kedua mungkin salah satu pihaknya itu menjaga hati orang lain.
Gitu. Itu adalah golongan-golongan yang Apa tuh? Kafir. Iya, astagfirullahaladzim. Enggak. Bukan. Golongan-golongan yang patut Jauhi. Betul sekali. Oke, jadi hari ini dengar-dengar katanya ceritanya bakal panjang banget, jadi Betul. kita langsung masuk aja. Pagi-pagi ya. Fala langsung Ceritanya, iya, tapi katanya ini tuh banyak banget ceritanya dan seru-seru banget kata Fala. Jadi kalian harus nonton sampai habis. Sebelum nonton, subscribe dulu. Ting 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 ting. Oke. Apa tuh ting 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 ting? Bunyinya ceritanya. Terima kasih. Oke, kita langsung masuk ke cerita pendengar yang pertama. Ini adalah dari Rina yang bukan Gunawan. Anda meminta kami memutar, tahu nggak? Enggak. Demi apa? Demi apa? Demi apa? Aku taunya Rina Idung, Rina Nose. Oh iya, zaman sekarang Rina Nose. Kita mah Rina Gunawan ya, guys. Rina Guna. Tapi gara-gara majalah kawanku aku jadi browsing kawanku tau. Bagus kan? Oke lah. Dia tuh dulu saingannya gadis, cuy. Jadi ini adalah dari Rina yang bukan Gunawan. Judulnya adalah Pengalaman Backstreet di masa muda. Oh, berarti dia udah tua sekarang. Berarti udah sekitar umur 56 lah dia. Wow. Masih dengerin podcast ya? Iya, betul. Kan emang ini diperuntukkan untuk orang-orang tua, ibu-ibu yang sedang menyetrika. Ya, halo Betul. Rina yang lagi nyetrika. Banyak banget ternyata yang menyetrika ya nonton ini. Ya iyalah. Oke. Halo Katif, Kevin dan seluruh tim Hili Cinta yang sedang bertugas. Halo. Semoga sehat selalu ya semuanya. Amin. Amin. FYI ceritanya bakal cukup panjang, langsung gue mulai aja ya. Oke, Alhamdulillah. terima kasih atas heads up-nya. Kejujuran. Sebut aja nama aku Rina, tentu aja samaran. Bohong. Kalau Pasti ini digituin pasti bohong. Pasti beneran. Aku mau cerita tentang kisah pacaran pertamaku waktu masih SMP nih. Boleh lah. Dulu waktu aku masih kelas 1 SMP, aku sempat naksir sama teman sekelas aku. Ceritanya namanya Andi, pasti bener Pasti nih. beneran, gak bohongin Iya, bohongan pasti bener itu. nih. Nah dulu aku duduknya sebelahan tapi gak semeja, suka bercanda bareng gitu. Ih, gemes banget. Tiba-tiba mulai muncul percikan cinta monyet tuh. Udah cinta monyet percikan lagi. Lagi ya kan. Kita mulai intens SMS-an tiap habis pulang sekolah dan makin dekat juga di real life tapi nggak kayak kelihatan romantis gitu di depan orang lain. Kayak ledek-ledekan gitu. Iya. Apa sih lo gangguin gue mulu? Malu kucing. Iya kan SMP. SMP tuh kalau naksir kayak malah diledek-ledekin. Betul. Gitu Yang kan. ledek-ledekin gitu biasanya beneran jadian fix tuh langgeng Iya, gitu. sumpah. Bener. Iya beneran loh. Kenapa dulu nggak ada yang ledek-ledekin gue ya? Oke, sorry, kisah sedih lagi. Yuk kita lanjut. Kisah sedih SMP kali ya, Katif masuk cerita ya. Nggak ada SMP gue dizolimi. Beberapa temenku ada yang tahu dan nebak. Rin lu suka sama Andi ya? Akrab bener, Ciilah. Nggak ada Ciilahnya itu improvisasi. Tiap temen aku mancing begitu aku nggak pernah mengiyakan dan nggak nyangkal juga. Oh. Gak pernah mancing dan gak pernah nyangkal. Gak pernah Nyangkal. Apa nih? Nyangkul. Iya. Sampailah ke kenaikan kelas. Biasanya kelas 2 kan di shuffle tuh. Enggak ya? Kirain masih lanjut act out-nya. Everyday I'm shuffling. Biasanya kelas 2 kan di shuffle lagi temennya. Deg-degan banget karena aku introvert dan gak biasa ngajak orang lain kenalan duluan. Takut gak ada teman dari kelas lama dan aku juga ngarep banget bisa sekelas lagi sama si Andi. Aduh ini SMP banget sih kayak rasa-rasa itu. Rasa itu tak mungkin. Lagunya siapa? The Titans. Oh, The Titans. Band jadul, real iya, gak? tapi aku gak dengerin ya The Titans. Kenapa ya? Dengerin aku tapi itu pasti bukan hitsnya yang nomor 1. Nomor 1 rasa ini. Refnya gimana? Terlalu lama kau jauh hingga waktu pastikan berlalu. Tahu gue tahu. Itu The Titans hits banget. Wah, dulu. Okay. Aku tahu. Aku juga kelihatan anggota. tua juga aku ya lama-lama. Emang lo kan tua. Jiwa lo tua, umur lo doang muda. Setelah aku cari di list ternyata aku sekelas lagi sama Andi. Wow. Wah, senengnya gak kira-kira pasti balik lagi. Aku jodoh gak sih? Iya. Gitu kan. Menyamakan kehendak Tuhan. Iya, kayak dari semua orang yang ada di shuffle sekolah aku bisa sekelas lagi sama dia. Sama Andi. Aku lihat Andi dari jauh mau lihat list dapat di kelas berapa. Nggak tahu ada angin apa, aku samperin. Puting beliung kali. Dengan wajah sumringah aku bilang, "Andi, kita sekelas lagi." Terus dia megang tangan aku sambil bilang, "Sumpah, yes." Ya Allah, Andinya juga. Oh, udah kayaknya nggak bisa sama-sama menahan. suka nih. Iya,
udah mancing mania mantep ya. Mania mancing. Teng 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 teng. Ini apa nih? Teng teng teng. Lagu apa? Masih ku ingat. Sumpah ini kayak Yufi cerita Nuno. bocah FTV tapi di real ya. Yufi Nuno. Oh itu soundtrack FTV kita semua ya. Oh hari ini full FTV kan? Full FTV katanya. Kita masih dekat banget sampai kelas 2. Kalau kata bocah dulu mah HTS-an. Anjay. Anjas. Udah lama banget gue gak denger HTS. Gila HTS. Hubungan tanpa status sumpah. Hubungan paling aneh sedunia. Iya aneh banget. Kayak kalau di Facebook it's complicated itu Iya, HTS complicated. ya. Complicated banget. Oh iya FYI si Andi ini lumayan populer. Dia anak basket, gak terlalu tinggi tapi badannya gagah tipe-tipe anak paskibra. Aku ini jangan. Manis. Males loh. Manis banget jujur, kulit sawo mateng, mukanya kayak agak Arab gitu dan dia supel parah. Ini Arab banget kak. Mana? Arab kebalik lu. Dia juga anak OSIS sampai aku juga akhirnya ikut OSIS. Waduh, darah bucin telah melekat pada aku. Bener, Gokil sih. fix. Dia gokil banget sih, dia gokil. Fix. Setelah sekian lama deket dan ada 2 orang lainnya yang tahu tentang seberapa dekatnya kita, akhirnya aku sama Andi pacaran. Tapi karena anak-anak lah suka heboh dan minta traktir tiap ada yang baru jadian, sumpah iya banget. PJ. Kalau nggak dulu, sepatu baru. Enggak udah lama banget. Enggak kalau sepatu baru, injak. Ini udah lama. Iya maksudnya dulu. Astaga. Oh. Kita nggak usah syuting pagi lagi nggak sih? Masa lagi ngomongin PJ loh. Tiba-tiba indeks sepatu. Iya maksudnya itu kan kayak zaman dulu tuh PJ gitu kan. Ya ampun. Terus kalau sepatu baru, sepatu baru. Oh alah, Gitu. jauh banget dari PJ kak. Enggak, tapi itu kan emang salah satu ini Tradisi zaman betul dulu. iya. Tapi Sekarang Katin udah pernah enggak. ngasih PJ gak ke temen? Enggak lah, ngapain? Gak pernah. Lah aneh banget gue yang jadian kenapa gue yang traktir? Aku pernah loh. Aku traktir ST Babeh namanya waktu itu. Ih, kenapa gitu kamu traktir? Iya ngerasa keren aja akhirnya punya pacar gitu. Ya Allah, kasihan banget ya. Dulu gue kayaknya gak kepikiran dah punya pacar. Akhirnya kita sepakat untuk backstreet dulu. Bukan pelit sih, emang miskin aja. Yang ngerti kan masih SMP. Gue juga miskin dulu. Selama 3 bulan pacaran masih aman dan manis-manis aja walau backstreet. Sampai misalkan kita lagi berantem pun di kelas kita baik-baik aja. Kerja kelompok bareng ya udah. Oh, profesional. Bener ngalahin orang bener. kantoran. Gila SMP udah profesional. Profesional loh. dia. Keren loh. Tapi masuk ke bulan keempat temen-temen aku ngira aku lagi PDKT sama Andi. Padahal udah pacaran. Mereka suka bilang, Rin kayaknya si Andi lagi deket sama si A deh. Tapi mantannya Andi si B juga deket sama Andi. Kemarin gue liat pas pulang sekolah lagi berduaan. Udah mulai juga nih gibah-gibah Andi ya nih, anak-anak Andi SMP nih. sekarang ya. Reaksi aku saat itu cuman ya udah sih emang yang deketin dia juga banyak. Waktu kapan aja ada cewek nembak dia di depan kelas kan. Oh berarti Andi ini ganteng banget kayak aku ganteng gitu banget gak sih? kan tadi dia. Kayak aku gitu kan? Aduh, bisa gak kita lanjut ke topik selanjutnya? Aku tuh udah membayangkan sosok Andi loh. Terus kamu bilang kayak kamu tuh kayak runtuh. Lempeng banget padahal hati mulai amburadul. Besoknya temen yang lain bilang, Rin lu tahu gak sih? Lu tahu gak si C kelas 89? Hah? Dia lagi deket sama Andi tahu lah. Ini Andi apa nih? Gue cuma senyum doang kayak lah anjir banyak bener nih bocah buka cabang. Emang lu BSI? Iya, buka cabang di sebelah Buka nih. cabang. Iya. Rumor itu bersamaan dengan perubahan sikapnya Andi yang lebih cuek dan suka alasan belum sempat beli pulsa untuk SMS atau telepon. Karena cara paling mudah buat kita pacaran kan ya dari HP. Kalau mau jalan abis sekolah kudu banyak bohong sama teman lain juga malah ribet. Betul. Ada satu hari entah kenapa si A tiba-tiba yang tidak pernah akrab sama aku nyariin aku. Kayak ngelabrak aku tapi cuma berdua sama temen dekatnya. Dia manggil aku keluar kelas terus tanya, "Lo lagi deket sama Andi?" Gitu. "Gak usah deket-deket ya, kemarin gue jadian sama Andi." Aku jawab, Masa sih? Coba lihat buktinya. Kepo aja sih. Terus dia nunjukin SMS Andi sama dia. Terus aku jawab, ya udah ambil aja, gue udah nggak deket kok. Ya kenapa kan lu udah pacaran 4 bulan? Gengsi dong, Oh, anjir iya. gengsi. Ini gue ngerti banget gengsi cewek yang diselingkuhin. Itulah kenapa Backstreet tuh gak bagus. Enggak kok tapi aku ya udah deh. Iya Katin Beberapa aja hari- kuat ya 5 tahun ya. Iya. Beberapa hari kemudian aku lihat dia lagi ngebaksa sambil hahaha sama mantannya. Iya si B. Aku cuma menghela nafas berat. Aku cuma menghela nafas berat dan lewat aja tanpa dia sadar. Berat banget. Itu menghela napasnya sambil gendong apa ya?
Oh berat ya? Menghela napas sambil abis makan nasi padang. Oh, Iya. kalau aku habis ngopi. Belum lagi lewat sambil bersin. Bapak-bapak, masih bapak-bapak. Iya. Terus Ice tiba-tiba sering lewat kelas aku sambil nengok ke jendela kelas aku. Kalau ketemu di kantin melototin aku tanpa sebab. Idih, apa Mungkin dia banget. emang lagi kelilipan aja. Iya tuh mungkin matanya emang begitu. Iya, mungkin dia lagi kering matanya. Selama sebulan itu aku nggak ada bahas tentang rumor perselingkuhan dia WKWK sampai suatu malam pas aku lagi main Zuma. Dulu gue jadi inget pergosipan kodok Zuma nih. Zuma yang kodok seru banget itu loh. Sampai suatu malam pas aku lagi main Zuma dia tiba-tiba SMS, "Rin, kita putus aja ya." Langsung aku jawab, "Oke, makasih ya." Terus ketawa-ketawa sendiri. Beberapa hari setelahnya dia kena karma. Semua cewek itu saling berantem dan menghina si Andi karena rahasianya kebongkar. Apa nih? Namaku kesebut tapi sebagai pacarnya dan aku diem aja. Temen aku yang denger langsung konfirmasi, "Emang lo pacaran sama si Andi?" Kagak. Rame noh depan, cewek-ceweknya pada rebutan, lu nggak ikut? Idih, Aku najis banget, sumpah. Andi tobat lu. Lu Andi ya, lulus SMP lu udah gak keren lagi. Iya lu kalau ngelamar kerja, lu nggak diterima SKCK lu udah kecoret iya. itu. Temen-temen gue yang so keren sekarang mana? Ada keren sih masih. Rame no depan cewek-cewek pada rebutan, lu gak ikut? Aku jawab dengan santai, "Iya pacaran 4 bulanan lah, baru hari apa itu putus. Kayaknya dia susah multitasking. Kebanyakan ceweknya pagi-pagi guys, maaf guys." Dari situ nama dia tercoreng. Woi. Tercoreng. Noktah merah perpacaran. Dan kalau nyari pacar yang beda sekolah. Ini unik banget menurut aku. Pengalaman pertama pacaran langsung backstreet dan putusnya diempatin. Tapi sampai sekarang kita masih temenan baik walaupun masa lalu kita aneh. Udah lah gitu aja, ceritanya udah panjang banget. Makasih udah baca dan pilih cerita ini. Semoga podcast Li Cinta makin banyak pendengar walaupun mereka sambil nyetrika denger ya. Semangat terus dan sehat selalu tim Li Cinta. Thank you. Tadi Rina Nose. Rina Gunawan. Rina Nose, terima kasih. Iya. Ini udah diempatin masih mau temenan ya? Iya, tapi ini gila ya, SMP aja udah backstreet. Iya. Hidupnya tuh kayak gitu. Waduh, aku udah tungguin lagi. Aduh, aku udah Aku nungguin. udah ngomong, di pikiran aku udah ngomong. Ya udah itu aja. Kenapa, Dit? Tapi Rina tuh keren menurut gue. Apa? Kenapa? Karena dia adalah salah satu cewek yang bisa menerapkan profesionalitas Betul. dalam pacaran, dalam berhubungan. Backstreet. Karena dia tadi HTS. Iya. Tiba-tiba dia diceritain si Andi ini punya pacar, punya apa, dia nggak ada marah-marahnya sama sekali. Betul. Iya, Diputusin bener. juga gitu aja. Dan sekolahnya pun tetap ya udah, sekolah baik-baik Tapi aja. nggak tahu Habis dia itu akhirnya temenan. pacaran. Iya kan Dia dia- HTS tuh akhirnya pacaran. Enggak kan dia bilang pacaran itu ketika udah keungkap kan. Ah. Maksudnya kan Backstreet selama ini nggak Iya, nggak iya, ungkap, benar, ya kan? benar. Ketika tiba-tiba diputusin gitu aja ya udah kayak Iya. ya udah. Dan tadi juga kalau misalkan dia bilang kan kalau dia berantem di kelas pun dia kayak baik-baik aja. Iya gila ya, Itu profesional profesional. banget. masih bisa temenan lagi. Iya. di situ. Rina 08 berapa Lina? 08 berapa Oh, ya? Anak zaman sekarang. Aku Anak soalnya kalau zaman digombalin di DM kayak gitu. Oh. Kalau zaman kita kan boleh kenalan nggak? Namanya siapa? Bapak kamu tukang bubur ya? Pasti kan Iya. kayak gitu kan? Kenapa? Soalnya Haji gitu. Bukan. Bukan. Tukang bubur naik haji. Enggak gimana tukang bubur kenapa soalnya? Soalnya kamu suka mengaduk-ngaduk hatiku Kalau gitu. kamu itu menyinggung tim bubur yang nggak diaduk loh. Oh, tim bubur nggak ada itu bukan tim. Bukan. Itu sekte. Betul. Karena bubur kalau nggak diaduk, coba bayangin. Nih bayangin. Itu aneh. Nih bayangin ya, bapaknya ya. Kan ngasih bumbu, ngasih apa gitu. Terus diambil segini-segini. Iya. Kan nggak kena tuh Nggak airnya. kena, nggak Harusnya rata. dicampur dulu sampai rata baru lu makan. Tapi ini fun fact Kak. Ini aku udah nanyain sama 2 tukang bubur terbesar di Jakarta. Cabangnya udah ada, ini nggak bercanda, udah ada 40-an di Jakarta. Beneran. Pas aku karena langganan di bubur ayam itu kan. Aku tanya sama mas-masen yang masak ada 3 orang. Mas, makan bubur yang bener itu diaduk apa enggak? Mereka bilang 3-3 diaduk, Mas. Iya, iyalah. Makan bubur yang bener dikunyah, ditelan. Aduh. Bener juga. Tapi kan Tapi kita ada yang nggak bahas- dikunyah, Pak Dit. Ditelan tapi tadi padi. Iya bener sih. Tapi bubur ditelan emang nggak apa-apa kan dia udah halus. Kecuali ada Harus- cakwenya Oh iya, kecuali sama ayamnya. sama ayamnya. Kalau kacang?
Kacang nggak apa-apa biar tumbuh nanti dari perut. Gitu Nose. Iya, lanjut ke cerita pendengar kedua yang akan dibaca. Lihat-lihat namanya siapa yang ngirim. Nana. Oh, Nana. Halo Nana. Udah Backstreet HTS pula. Aduh. Halo Bang Kev, Kak Tif dan tim. Halo. Halo. Malam gini pas banget aku lagi overthinking. Weka. By the way, tolong namaku disamarin aja ya, soalnya mau malu real. Jadi kayak yang udah aku tulis di judul, aku ngejalanin hubungan yang gak ada statusnya ini atau Backstreet. Bukan. Aku ngejalan hubungan yang gak ada statusnya ini Backstreet. Oh, maksudnya adalah Backstreet. Bukan salah siapapun, tapi ini salah aku sendiri. Ya iya dong. Ya iyalah, emang salah siapa? Emang salah Pasti gua. salah gua. Awalnya aku sama cowok ini sebut aja Pau, sahabatan. Aku kenal dan sahabatan sama Pau dari aku umur 4 tahun. Buset. Sejak saat itu aku sama Pau selalu bareng sampai sekarang kita SMA. Aku tipikal cewek yang sangat ambisius di akademik. Jadi gak pernah ngerasain jatuh cinta, bahkan sekedar naksir atau cinta monyet. Oh, terlalu serius berarti hidupnya si Nana ini ya. Iya, kayak juara satu. Tapi aku jarang loh menemukan orang yang namanya Nana tuh serius loh, jarang. Gimana ya cara nangkepnya ya? Tapi nama sahabatnya Pau berarti ini anak Jakarta Barat nih. Kenapa gitu? Cici Jakbar kan nama temen-temennya lucu-lucu. Oh gitu. Pau, Mei, Ciao, Bella. Enggak bukan. Ditambah lagi aku dari keluarga broken home yang bikin aku bener-bener gak minat sama yang namanya love relationship. Tapi pas kelas 2 SMP, please bocil banget maaf. Pau tiba-tiba confess kalau dia suka sama aku. Sedangkan aku yang punya trauma dari keluarga itu paling takut sama yang namanya hubungan. Dan Pau tahu itu, jadi dia gak mempermasalahkan. Sejak saat itu aku baru belajar suka sama dia. Dan berhasil, aku bener-bener falling in love sama Pau. Ih keren ya kata-kata pemilihan katanya. Iya. Aku belajar. Iya. Aku belajar Karena suka kan sama dia emang sukanya belajar. Oh ih. Jadi pasti ada yang mau ngajarin nih kayak, wah saatnya aku belajar tentang cinta. Gila. Gila, keren. Studying is my passion man. Cinta aja gue pelajarin. Betul, apalagi kamu. Ya bener. Dan namanya orang jatuh cinta ya kan, apalagi ini first love, aku tuh jadi menggebu-gebu gitu. Pas itu aku lihat orang di sekitar aku emang udah pada pacaran dan udah normalize hal itu. Jadi untuk pertama kalinya aku ngepost foto aku sama Pau di Instagram. Tapi nggak aku duga ada seorang cewek yang nge-screenshot posan itu dan share ke grup angkatan. FYI, Pau emang selalu jadi murid yang outstanding di sekolah. Jadi emang wajar banget banyak yang suka sama dia. Di grup itu aku diledekin abis-abisan, bukan sekedar ledekan biasa kak, tapi udah sampai kayak udah ngapain aja sama Pau. Ya Allah. Gimana rasanya Nana Pau? Gila banget temen-temennya. Tapi kebanyakan yang ngirimin Hili Cinta cowok-cowoknya cowok-cowok ini ya, cowok-cowok populer ya. Iya benar. Kisah-kisahnya ya. Benar. Which is offensive dan bikin aku trauma banget jujur. Aku langsung hapus postingan dan gak pernah lagi ngepost soal apapun di sosmed. Terungkap. Cewek-cewek yang akun Instagramnya di private, posannya 0, followersnya banyak, followingnya dikit, pasti pada trauma. Pernah ada trauma ya? Atau second account aja sih. Bener. Aku ada second account guys. Bener. Gitu. Yang lebih aman guys. Betul. Gitu. Katif ada second account? Nggak ada. Iya, Katif aku tuh, dia baru nggak punya. banget bikin kemarin. Itu juga buat tes live Instagram sama klien. Udah dan gak ada posannya, gak ada apa-apanya. Katif tuh cewek yang gak punya second account loh guys, Gak punya, sumpah. makanya kadang-kadang gue kalau misalnya beropini terus dibilang kayak akun lo kan gede, kalau lo mau beropini di second account aja. Ih sorry, Gak punya. dan menurut gue harus bertanggung jawab dengan apa yang gue keluarkan. Betul. Tidak dia berlindung di balik second account yang anonimus guys. Oke. Gak cuma di sosmed, aku berhasil interaksi sama Pau. Berhenti. Oh aku berhenti interaksi sama Pau di sekolah. Pokoknya kita bener-bener backstreet dari lingkungan sekolah, dari keluarga, pokoknya dari semua orang deh. Backstreet itu nggak gampang jujur, bukan karena takut ketahuan, tapi karena Pau ini banyak yang suka. Jadi aku gerah aja liatnya. Kipasan dong. Iya, pakai AC dong. Iya. 1 PK. Rasanya Rasanya kayak mau teriak gitu ke seluruh dunia kalau woi itu cowok gue kali
Ya walaupun kita nggak ada status apa-apa juga. Bingung, karena kan dia HTS-an, tapi iya ya. cuman diungkapin doang kalau naksir, tapi enggak. Padahal tapi kan yang suka duluan Pau kan, yang maksudnya menyatakan perasaan duluan Pau kan. Iya, kenapa tapi nggak diajak pacaran? Oh, karena tadi si Nananya ini tuh ada trauma tersendiri kali ya, makanya dia nggak mau pacaran, tapi ya udah akhirnya dia mau belajar. Cinta, tapi harusnya gitu, sekarang nih karena kalau dari apa ya pengungkapan kata dia harusnya dia udah suka dan harusnya bisa aja sih. Iya benar. Bingung sih bisa dibilang backstreet atau enggak kalau nggak ada hubungannya gini. Untungnya Pau baik. He's a perfect exactly what I want. Nggak ada kurangnya lah. Ini beneran. Temanku yang lain juga selalu bilang mereka pengen punya cowok sepengertian Pau. Sebenarnya mungkin juga karena kita udah sahabatan lama sih. Jadi aku emang udah match aja sama Pau. Sekarang aku kelas 12, bentar lagi pisah karena kuliah. Oh masih SMA. Iya, gemes banget. Kirain udah cerita masa lalu, ternyata masa kini. Jujur takut ditinggalin karena dari aku masih kecil banget udah sama dia. Jatuh cinta pertama kali sama dia, yang beneran paham semua tentang aku ya dia. Sekarang jadi sering overthinking aja, bakal get along terus gaya kalau pisah nanti. Apalagi kita nggak ada status apa-apa di dunia. Iya sih sedih. Aduh, di dunia kenapa Kak? Tapi gue merasakan, maksudnya gue bisa Relate sama si Nana. sama ketakutan ini Nana, karena kayak dari pindah-pindah dunia tuh dari SMP ke SMA, SMA ke kuliah itu tuh bakal ada sesuatu yang baru, di lingkungan baru, ketemu orang-orang baru yang lebih exciting gitu, ngerti Betul, gak? dan bikin maksudnya apa ya, penemuan jati dirinya juga pasti Iya, baru-baru. terus kayak misalnya sama yang lama kan udah di fase ya udah dia udah gue udah tahu dia udah naksir gue gitu, gue naksir dia. Kalau di lingkungan baru tuh misalnya ada yang kayak gemes-gemes kayak perhatian gitu tuh lebih bikin penasaran kan. Tapi untungnya si Pau ini masih sekelas terus kan, maksudnya satu sekolah terus kan ya dari kecil, maksudnya iya sering makanya ketemu. ini dia kan sekarang deg-degan karena mau kuliah, Oke. dia bareng lagi kan. Selama masih ada, tenang aja Nana. Selama Pau itu masih ada di dekat kamu tidak aman lah. Kalau misalnya Pau yang ini pergi, kamu bisa nonton di YouTube juga. Kenapa? Paw Pau. Paw Patrol, we do it on a double. Aduh, Adli pasti ya. Iya. Aduh. Nggak apa-apa, semangat. Semangat Nana. Ya. Di dunia perkuliahan pasti dia bakal ketemu banyak cewek-cewek yang lebih interesting, yang bisa kasih dia status yang jelas, nggak kayak aku. Sampai mikir nekat apa harus aku udahin sekarang ya daripada nanti aku yang ditinggal duluan. Aku harus apa ya please. Oh iya berarti bener dia yang emang gak mau hubungan ya. Iya si Paunya karena mau. kan dia trauma tadi. Ya terus kalau misalkan lu nya gak mau ketinggalan sama gak mau ditinggal Pau atau gak mau kehilangan, ya lu fixin. Iya jangan ditinggalin. Maksudnya kan si Nana ini mikirnya apa aku udahin sekarang ya. Iya jangan. Kalau di pikiran aku apa aku perjelas sekarang ya kalau kita tuh pacaran. Harusnya kayak gitu kan, iya. Karena kan sama-sama maksudnya si Paunya juga nggak aneh-aneh juga, nggak tahu nih, karena kan di gambaran ini kita taunya Pau nggak. Iya dia banyak yang suka tapi dia tetap setia sama. Masih Nana kan, mendingan jangan diakhirin tapi di fixin. Iya kata gua. Lu udah, ayo ya, fix nih kita open. Kita ada hubungan serius. Tapi susah sih Kak kalau trauma yang tadi dia bilang yang sosmed itu kalau misalkan dia. Tapi menurut gue kalau misalnya ini sekarang dia udahin, nanti akan menjadi trauma baru. Kalau misalnya dia masih kayak ditahan di HTS, betul. Terus nanti akhirnya ditinggalin jadi trauma baru lagi gitu. Ya, jadi bener. maksud gua kayak ya udah lo berusaha dulu kayak dijadiin dulu aja. Jadi karena kayak semua hal nanti kalau misalnya endingnya nggak baik akan jadi trauma baru juga buat lo. Makanya sekarang lo usahain dulu dapetin kebahagiaan yang lo pengen, ngerti nggak? Sama Pau. Kan dia pengen pacaran sebenarnya, nggak pengen setuju. kehilangan. Ini gitu. kenapa kita maksudnya panjang banget ngejelasin karena ini kita memandangnya gampang banget nih untuk diselesaikan. Iya, ada jalannya banget. Ada jalannya banget. Jadi kita kan, rada-rada ngotot nih. Nana juga nanya aku harus apa please. Betul. Ya menurut gua kalau misalnya emang lu masih suka sama si Pau dan tidak mau kehilangan dia. Betul. Ya udah perjelas dulu aja. Kalau enggak misalnya nggak pacaran tapi kayak berbicaralah kayak sebenarnya kita tuh harus gimana? Aku ada ketakutan nih gitu karena aku udah nyaman sama kamu tapi aku nggak bisa ngasih status tapi kamu gimana? Gemes juga sih Pau iya kan. Enggak soalnya ya pengalaman dari cita-cita yang kemarin gara-gara kayak gini trauma-trauma di masa lalu. Nih aja nih maksudnya nih dia udah lama ya. Betul. Trauma karena keluarganya. Betul satu. Jadi nggak mau pacaran. Terus nanti kalau misalnya ini berakhir dia akan ada trauma lagi. Gak mau ketemu orang baru. Iya bla, mau bla, berapa bla. tahun. Maksudnya kayak cobalah kasih kesempatan kepada betul, Pau betul. untuk As long
Dan as long paunya nggak ngapa-ngapain ya, maksudnya baik-baik aja. Iya, kan masih baik-baik aja, jadi diusahain dulu. Oke, maaf ceritanya panjang, nggak jelas dan nyebelin. Enggak, ini seru loh. Seru loh. Thanks a lot udah mau nyediain tempat cerita. Alhamdulillah banget kalau bisa sampai dibaca. Sekali lagi thank you Bang Kev, Katif dan tim. Stay safe and stay happy. Good night. Yeay, terima kasih Nana. Itu sih saran dari kita berdua ya Nana ya. Sumpah. Gas dulu. Gas dulu sih, karena menurut gue 3 option tadi kayak ya udah lo diem-diemin aja kayak gini. Bukan. Yang pertama kalau misalnya lu yang nyudahin sekarang itu sakit hati juga. Betul. Lo diem-diemin kayak gini nanti dia ninggalin sakit hati juga. Lu bilang sekarang pacaran terus nanti putus sakit hati juga. Menurut gue option yang terbaik bilang sekarang. Pacaran dulu, maksudnya kayak ngajakin. Iya, kayak ngasih ya udah gue mau nih sama lo gitu untuk berkomitmen serius gitu. Kalau misalkan nahan-nahan kamu sudah kayak jalanin aja tapi ntar tiba-tiba ditinggalin kan kamu yang nyesel belum pernah mengungkapkan. Iya, udah gitu si cowoknya punya senjata kayak ya kita kan emang nggak pacaran. Aduh, gue nggak bisa banget deh. Betul. Nggak bisa banget, masalahnya kesannya kayak gue yang brengsek gitu padahal gue yang disakitin betul, gitu betul. loh. Maksud gue kayak nggak lo harus. Nana semangat. Apalagi lagi UN kan, mau UN bentar lagi kan. Iya, kalau enggak ya udah lu ini masih aja. UN gak sih sebutannya? Masih kan? Masih. Serius? Iya, kalau enggak UN. ini aja kuliah di satu kampus. Iya. Ya Allah, dari umur 4 tahun. Tapi sumpah kalau misalkan kamu gak satu kuliah sama Pau, gue udah sering banget pengalaman sahabat gue tuh yang pacarannya udah dari SMP, dari SD. SMP. Stempel. Dari SMP sampai kuliah nih. Dari stompel, stopwatch. Stopwatch tuh. Itu ujung-ujungnya pas kuliah nggak bareng putus. Pacaran udah 8 tahun, 7 tahun. Jadi udah lu diem-diem aja, nggak usah kasih tahu Pau. Lu kuliah bareng sama dia. Nggak satu fakultas nggak apa-apa. Yang penting satu universitas. Nggak bisa. Kenapa tuh? Nggak satu fakultas nggak bisa sih. Nggak bisa ya? Karena cewek-cewek di fakultas iya nggak bisa. Tapi jangan satu fakultas beda jurusan nggak apa-apa lah. Enggak, tapi sebenarnya sih kalau udah jodoh ya udah bakal jadi jodoh lo sih. Enggak beda. Kak, kalau udah kuliahnya beda tuh susah tahu. Tapi masa sih kita harus ngikutin sampai jurusan pacar kita atau orang kita taksir itu enggak sih menurut jurusannya gua. Gak usah sama, yang penting satu prodi aja ya, satu fakultas. Prodi ya, boleh deh. Sumpah godaan cewek-cewek di kampus tuh susah banget. Masa sih? Kok cowok-cowok kampus gue gak ada yang tergoda sama gue ya? Mar, jawab Mar. Bantuin gue. Kenapa ya? Kenapa ya? Kan Katif pas kuliah udah punya. Cewek kampus parah banget. Kok cowok-cowok kampus gue gak ada yang tergoda? Kan Katif udah punya pacar mungkin waktu itu. Udah. Loh kan udah. Tapi kan gak apa-apa kalau digoda-goda. Aduh, gue doang emang yang sepi. Oke, kita masuk ke cerita yang terakhir. Ini adalah dari Gadis Berkerudung Merah. Gadis berkerudung merah, hatiku tergoda. Wali. Songo gak? Enggak. Oh enggak, ya. Judulnya lagu barat. Wali, kelas gak? Kenapa? Wali kelas. Abis Wali Songo ke Wali kelas, dilanjutin tuh. Wali. Lanjutin. Murid gak? Wali murid. Ya Allah, lama ya. Apa? Oh iya. Udah. Udah enggak? Apa? Wali udah. Ya. Judulnya adalah Backstreet terbackstreet yang pernah ada. Backstreet terbackstreet. Oh berarti Backstreet dari para segala Backstreet nih. Iya, Backstreet daripada ini segala pionir Backstreet. berarti ini, pionir. Coba kita lihat ya, apakah lebih Backstreet dari gua. Katif 5 tahun loh. Hai Katif, Kevin dan tim Hili Cinta. Halo. Ini cerita aku beberapa tahun lalu. Aku waktu kuliah aktif organisasi gitu. Dan organisasi ini kesehariannya emang kerjasama dengan suatu perusahaan. Wow, bagus Wih, tuh, keren bagus. banget ya. Bagus. Nah, pas aku lagi skripsian, aku diajakin kerja di perusahaan itu oleh salah satu atasan di sana yang memang sering bolak-balik ke kampus. Sebutlah Masa. Iya. Masa. Sebutlah Mas A. Nggak enak. Iya. Gimana kalau kita ganti? Iya, Pak. Sebut Mas aja I. Masih. Sebut aja Mas Uk. Masuk. Sebut aja Mas Buk. Sebut aja maskot. Sebut aja Mastard.
Mustard. Sebut saja Tin. Mastin. Ya. Mastin apa? Kulit manggis. Ini ada ekstraknya. Tapi aku tanya apa masih ada posisi untuk ajak teman-teman yang lain. Akhirnya aku dan 3 temanku kerja di sana. Wow, bagus. Kami kerjanya itu berhubungan dengan penyampaian materi gitu. Aku dan teman-temanku yang lain ganti-gantian ngisi acara 2 hari berturut-turut. Sore harinya pas acara selesai, aku dan Mas Kesebut. Berarti harusnya Mas P ya, bukan Mas A ya. Iya. Ayo yang mau tahu namanya bayar. Bayar 10 juta kita kasih tahu namanya. Kita kasih tahu namanya, kita spill. Kata pemirsa nggak penting juga. Pas acara selesai aku dan Mas A mau putar balik ke kantor. Mau balik ke kantor, kenapa putar sih? Putbal. Mau balik ke kantor, kita satu lift. Dia muji aku, katanya dibanding yang lain aku yang paling oke. Dalam apa nih? Oke, dalam hal apa nih? Apa? Mungkin dalam kinerja kerja. Kinerja ya kan? atau dalam menyajikan minuman atau menyajikan presentasi iya, bisa. Betul. Atau mungkin dalam body language-nya bagus. Iya, betul. Atau body wash. Bersih, wangi. Iya. Panjang ya. Aku senang dengan perasaan senang dipuji. Aku senang dengan perasaan senang dipuji atasan aja sih waktu itu. Okay. Tapi makin hari kok aku lihat senyumnya itu beda. Oh, gini senyumnya. Beda kanan kiri maksudnya. Oh iya benar, nggak sinkron. Tapi kalau senyum-senyum cowok-cowok bapak yang menggoda anak-anak, maksudnya di bawah umur gitu gini. Mungkin dulu senyumnya mungkin Gigi. Aduh. Gitu. Ya Allah kasihan. Itu namanya tipe senyum yang matanya nggak diajak. Cuman alis ya? Iya, cuma mulut sama alis, matanya kayak nggak diajak gitu. Serem banget. Terus aku pamit pulang. Dia selalu ngeliatin aku sambil senyum sampai keluar pintu. Takut kesandung. Iya, gue ngeri aja. Cuma takut kesandung. By the way, Mas A ini udah bener. agak tua, tapi Agak aku tua. nggak tahu dia udah nikah atau belum karena dia nggak begitu aktif sosmed juga. Tapi dengar-dengar katanya dia punya pacar atau tunangan gitu dan tunangannya kerja di lingkungan perkantoran yang sama, Wah. tapi nggak di gedung yang sama. Bahaya Banget. Suatu hari ini emang perselingkuhan di tempat kerja nih. sulit sih. Sulit. Suatu hari pulang kerja dia turun duluan. Yuk, gitu. Duluan. Tumben banget padahal biasanya lembur. Terus nggak lama aku mau pulang juga. Dia telepon katanya tunggu ya di dekat pintu gerbang C ada yang mau disampein gitu. Mungkin kan besek abis itu Abis hajatan. Nah aku udah agak takut kirain ada apa. Pas ketemu dia tanpa turun dari mobilnya tuh kan. Bener ngasih besek ngasih tuh. kotak kecil gitu yang pas aku buka di Oh, kosan kirain itu isi isinya besek. parfum. Isinya mie rebus. Katanya sih dalam rangka award karena aku habis dapat beasiswa buat ikut sertifikasi di kampusku waktu itu. Waduh. Sertifikasi. Sertifikasi itu bukan S2 ya? Nggak tahu. Isinya parfum. Parfum. Bau kali dia. Iya. Ya. Tapi kalau parfumnya Jo Malone atau Victoria's Secret itu oke. Oke lah. Sampai ketika ada acara di luar kantor. Nah, yang isi acaranya Mas A, tapi acaranya weekend. Mas A butuh pendamping karena nggak mungkin juga atasan berangkat sendiri. Karena teman-teman yang lain rumahnya jauh, kasihan juga kalau harus datang padahal weekend. Dipilihlah aku. Bisa ya lu Mas A. Saja lu Mas. Gue udah tau namanya. Dipilih aku yang tinggalnya ngekos deket kantor. Walaupun rencananya setelah acara selesai aku mau pulang ke rumah juga. Pagi harinya pas aku datang di mejaku udah ada sarapan McD dan vitamin. Ternyata dia yang beliin. Kita aja datang pagi nggak ada McD dan vitamin. Kita cuman ada kuda Nih, beling. Nih ya. Kudanya aja nggak bisa dimakan nih. Kita kan bukan kuda lumping ya. Dikasihnya bekalnya beling Iya. ya. Aku waktu itu cuman amazed aja, kok atasan baik banget. Masalahnya yang dikasih lu doang. Lu harusnya jangan amazed. Lu lihat meja teman-teman lu kagak ada McD. Harusnya lu curiga. Harusnya lu curiga. Bukan amazed. Bukan amazed. Sumpah aku tuh polos banget waktu itu. Ya nggak apa-apa. Gak apa-apa. Terus karena hari itu aku berencana pulang ke rumah setelah acara di luar, aku bawa tas gendong besar ke kantor. Tas gendong gini. Tapi dia anehnya bilang tas gendongnya bawa aja, nggak usah disimpan di kantor. Lah,
Aku tanya kenapa, terus dia bilang nggak apa-apa, nanti dijelasin di jalan. Anjir, aku padahal kira tinggal dia mau jelasin. nganterin aku sampai stasiun nanti. Oh. Pasti dianterin pulang nih, gue udah lihat Enggak nih. ke hotel. Gila lu. Acara selesai sekitar jam 11, dia ajakin aku makan dulu. Kita melipir lagi ke McD. Pagi mulu. malam McD Ini kalau mulu. gue boleh tahu. Oh ya Allah. Mas A ini punya franchise McD kayaknya. Itu kayaknya dia punya dah. Kalau nggak punya saham. Enggak, itu punya franchise McD sih. Iya, karena dari semua menu selalu McD. McD. Ya. Atau jangan-jangan enggak salah. Aku mau ngelucu tapi nggak nyambung. Habis itu kita jalan. Dia baru bilang karena hari ini gue ambil waktu weekend lu yang hanya sama orang tua, jadi gue antar lu pulang Oh ya. bener, Katif. Ih, jago Katif. Ini juga dia tuh sebenarnya udah tahu. Udah tahu apa? Si ceweknya. Si cewek ini udah tahu, cuma dia pura-pura nggak tahu. Pura-pura biar kayak apaan nih? Apaan nih? Iya apaan tuh? Padahal mau gue udah tahu tuh. Iya. Padahal rumahku tuh jauh, bisa 3 jam di jalan, apalagi kalau macet. Ini kayaknya rumahnya di ini nih di Cirebon. Bisa. Tegal lurus dikit lah. Enggak dong. Enggak ya? Tegal jauh banget, guys. Aku nolak tapi dia kekeh. Kan nggak mungkin aku loncat dari mobil ya. GTA kali lu loncat dari mobil lu. Lu kira Mission Impossible. Det. Di jalan kita mampir rest area untuk sholat dulu. Jauh bener banget ada tuh. rest area. Ada rest area segala. Iya. Habis sholat di mobil sebelum berangkat dia tuh kayak gugup gitu. Terus dia bilang, aku dari dulu diajarkan untuk menyampaikan apa yang aku rasain ke orang lain. Dan aku mau nyampain kalau aku suka sama kamu. Aku nggak minta kamu menjawab atau apapun, tapi aku pengen kamu tahu aja. Tapi aku pengen kamu tahu aja. Ini tuh tapi tipikal yang orang beda umurnya jauh nggak sih? Kayak dia tuh jadi merasa gue tuh lebih tahu tentang dunia dibanding lo gitu loh. Itu kalau di Korea, orang Korea bilangnya itu konde. Konde. Iya. Iya. Konde, old fossil disebutnya. Iya, dikatain. old fossil ya Allah. Konde, soalnya orang-orang yang kayak lu nggak ngerti tentang ini, lu tuh masih kecil gitu tuh kayak gini nih. Konde lu nggak, tapi dia tuh cuman kayak ya gitu deh pokoknya. Dari situ mulai terbuka pikiranku. Terbuka, keren ya. Jadi dia tuh suka ya sama aku ya beberapa waktu belakangan ini. Tapi aku nggak mau bahas apa-apa. Aku masih sungkan karena dia atasan aku. Aku nggak mau dulu nyinggung soal pasangannya dia. Toh dia juga bilang cuman pengen aku tahu aja. Abis itu dia anterin aku ke rumah. Di jalan kita ngobrol-ngobrol biasa aja. Dan di rumah ketemu mamaku. Mamaku udah tahu dia karena aku sering ceritain tentang orang-orang di kantor sama mamaku. Padahal dia juga udah naksir nih kayaknya nih si cewek. Tapi kalau umurnya jauh banget, emaknya setuju tuh. Ya nggak apa-apa sih asal udah kerja. Dan gak jauh-jauh banget gak sih? Gak tahu kan. Sejauh ya udah gak dikasih tahu. Semoga nanti dikasih tahu nih. Beberapa hari setelahnya aku dan teman-temanku diajak untuk makan malam sama Mas A. Ditraktir lah. Kita seru-seruan aja. Tapi pas pulang Mas A bilang, teman-teman ada yang mau ikut mobil kita nih sekalian pulang. Gak apa-apa ya. Nanti kalian duduknya desek-desekan di belakang. Feelingku udah gak enak. Terus ternyata itu emang ceweknya. Ceweknya yang beda kantor itu? Beda gedung? Iya kayaknya. Tapi mereka gak banyak ngomong gitu. Ya, oke. Anjir, gila banget lu Mas A. Tapi minggu depannya pas lagi ada acara di luar lagi, yang aku sama Mas A tugas berdua, di jalan kita ngobrol. Aku nyinggung soal cewek yang kemarin pulang bareng sama kita. Terus dia bilang, aku sama tunanganku itu udah putus sebenarnya. Nggak percaya gue. Belum ada yang tahu. Tunggu momen yang pas untuk bilang ke orang tua. Bohong. Aduh, nggak suka. Bohong anjir. Ini sih bohong ya. Nggak suka. Kita ngobrol-ngobrol lagi sampai intinya dia tuh pengen sama aku tapi nggak bisa publish dulu karena akan jadi ribet kalau orang-orang taunya dia mau nikah tapi deket sama aku. Sumpah nggak banget. Betul. Jangan. Nggak banget sih Mas A, sumpah. Itu sama aja si Mas A tuh berharap sama dua-duanya padahal dia belum putus sama yang lama. Enggak, tapi maksud gue dia tuh dangerous banget loh. Kayak dia tunangan, terus dia putus. Tapi baru kan berarti karena belum publish. Dan itu juga dia nggak deketin si ini. Iya dan menyatakan perasaan lagi. Iya, kayak red flag. Dan itu belum tentu dia putus sama tunangan dia beneran nggak? Karena kan dia cuma bilang ke ini nih. Tuh. Iya. Ke si siapa namanya? Gadis. Coba kita lihat dulu ya. Oke. Jadi mulai dari situ kita backstreet, bener-bener backstreet yang udah kayak pacaran sama idol. Awalnya kita masih bisa janjian di parkiran gedung kantor dan katanya mulai ada gosip tentang aku dan Mas A. Kita ketemuannya pindah, jadi di parkiran gedung sebelah yang lebih luas dan tertutup. Kadang mobilnya dia simpen di kantor dan kita pergi-pergi naik taksi. Kalau mau makan atau jalan yang bebas harus di tempat yang jauh banget dari kantor, jadi nggak akan ketemu siapapun yang kita kenal. Atau kalau terlalu capek untuk pergi jauh-jauh, kita beli makanan di mall terus makan di parkirannya. Ya ampun,
Apa sih? Setakut itu ketemu mau teman nonton pun kantor. harus ambil yang midnight, hampir nggak pernah jalan keluar. Weekend tuh kita jarang banget ketemu karena weekend dia kadang tetap disuruh datang ke rumah mantannya atau mantannya disuruh datang ke rumahnya. Karena orang tua mereka taunya kan mereka baik-baik aja. Aku jadi berasa selingkuhan gitu, tapi di hubungan orang yang aku sendiri bingung mereka tuh statusnya sebenarnya gimana. Kan. Lu tapi selingkuhan sih jatuhnya. Itu jatuh selingkuhan, soalnya belum fix putus itu mah. Iya, dan maksudnya lo juga secara sadar menjalani hubungan yang ini tuh aneh banget. Maksudnya literally aneh banget. Ya masa nggak pernah, masa lo nggak ngerasa aneh sih nonton harus midnight, harus di mall yang jauh, di mall beli makanan, makan di parkiran. Betul. Itu ya lu tuh jadi selingkuhan sebenarnya. Bener, setuju. Ini beneran gue jadinya curiga dia beneran kata kamu deh. Belum putus kan? Belum putus sebenarnya. Jadi pengennya dapat dua-duanya si Mas A ini. Iya. Karena kan katanya kalau mau nikah kan banyak godaannya itu kan. Goda-godaan. Iya, mungkin si Mas A ini tergoda sama si sama gado-gado. Sama gado-gadoan. Nah, itu yang gue lupa ya. Hah? Apaan tuh ya? Itu lucu banget itu. Diulang. Tapi gue udah ketawa dulu. Itu apa? Itu apa? Ya kan itu gue, masa gak mirip? Berita tentang kedekatanku sama Mas A udah nyebar. Teman-teman kerjaku juga yang juga dulu teman-teman kuliahku mulai ngejauhin aku tanpa tanya apapun, dan aku pun nggak tahu harus jelasin gimana ke mereka. Nggak ada kesempatan. Teman-teman kantor yang lain yang senior juga mulai musuhin aku dan nyindir-nyindir aku kalau Mas A lagi nggak ada, bikin aku terpuruk banget waktu itu. Tapi jujur lu salah sih men, ini maaf banget. Tapi aku ngadu, tiap aku ngadu Mas A nggak ngelakuin apa-apa, cuma nenangin aku doang. Tiap aku nagih omongan dia kapan dia bilang sama orang tuanya kalau dia udah putus dan kita bisa bebas publish, dia selalu bilang nanti terus karena dia bilang panjang urusannya. Sumpah kabur. Aku mulai jarang-jarang masuk kantor karena sakit, ditambah lagi setiap aku masuk kantor aku selalu disindir-sindir, apalagi Mas A pergi kira-kira seminggu untuk dampingin ibunya operasi. Aku makin sedih karena gak bisa hubungin dia dengan leluasa karena kan lagi sama keluarganya. Betul. Sumpah, tapi kehidupan lo ini kehidupan selingkuhan banget guys. Kayak mau gimana risih gitu kan karena jadi omongan orang. Bisa. Tapi kenapa lo gak kabur sih? Itulah gak enaknya. Itulah. Nah mas gue kan ya udah. Itu konsekuensi sih sebenarnya. Aduh sebel. Terus satu malam Mas A telepon aku. Bukannya nanya kabar aku, dia bilang kayaknya emang gak bener deh aku kayak kita emang harus udahan aja. Sumpah banget. Aku nangis minta ketemu untuk dengar penjelasannya langsung, tapi dia nolak. Tapi sumpah lo gak ada. Aduh gak tahu deh. Itulah cowok lah. Lepas abis buka kacang kulitnya dilepas. Ya iya dong. Masa dimakan kulitnya? Iya. Iya. Salah itu, kamu salah. Salah perumpamannya. Iya. Aku cuma Iya gak usah ketawa yuk. Salah gua. Aku cuma bisa nangis aja. Aku udah tahan-tahan nih musuhin teman-temanku demi dia yang menjelaskan, tapi akhirnya aku ditinggal juga. Aku diputusin hari Kamis malam, hari Jumat aku absen kerja dan pulang ke rumahku, istirahat, dan Seninnya aku memutuskan untuk ngajuin resign tanpa 1 month notice. Bagus. Karena aku udah gak sanggup lagi dengan lingkungan kerja itu, apalagi Mas A itu atasan aku sendiri. Padahal itu pekerjaan pertama aku dan perusahaannya cukup terkenal, jadi kebanggaan orang tuaku juga. Tapi syukurnya mereka ngerti keadaan aku. Yalah udah. Bagus, tapi bagus sih langkah dia. Ya, tapi akhirnya kamu pergi bagus. Setelah 2 minggu bed rest, aku mulai cari kerja lagi dan 3 bulan kemudian aku mulai kerja di tempat kerjaku sampai sekarang. Nggak lama dari aku resign, mereka menikah. Aku ngerti banget Kak. Yang apa ya, dia nggak rela gitu saat dia tahu, wah gue suka sama nih cewek. Tapi ini cewek juga suka sama gue, sedangkan gue udah punya tunangan. Oh oke, dua-duanya gue sikat. Sumpah nggak banget. Itu. Iya pantas aja aku sampai dibully kantor, orang udah deket hari H malah ada skandal. Akunya aja yang bodoh banget. Ya gitu deh akibat kepolosanku yang terlalu polos dan kemakan omongan manis cowok. Yang sedih banget kalau denger lagu Secret Love Song. When you hold me in the street and you kiss me. Salah ya? When will you hold me in the street? Will you kiss me on the rooftop? That's right. Ini yang part 1, part 2, ada 2 part. I wish that we could be like that. Why can't we be like that? Cause I'm yours. Dia ada 2 part Kak. Soalnya dia backstreetnya 2 kali. Why can I say that I'm in love? Why can't I shout it from a rooftop? Oke,
itu yang kedua. Oke, ya gitu deh cerita Backstreetku, panjang sekali bukan? Ini sih pasti Katif yang bacain. Penonton Ili Cinta. Penonton Ili Cinta, penonton setia. Penonton setia Ili Cinta. Tas dulu Kak, kita punya penonton setia. Sumpah aneh banget. Semangat terus Ili Cinta. Bener. Viewer setia kalian. Bener. Love. Thank you ya gadis. Berkerudung merah. Nanti kita, karena kamu sangat penonton setia, kita beneran sensor ya. Kamu sangat penonton setia. Gimana sih maksudnya kalimatnya? Jadi Karena kalau misalkan dia bukan penonton setia, okay, yang Mas tadi nggak akan kita sensor. Nah, nanti akan kita buka Mas. Ya, karena kita udah tahu nama Masnya siapa. Oke. Itu tadi adalah cerita Backstreet kita hari ini. Menurut kamu yang paling hilly? Paling hilly ini. Aku yang ketiga. Yang ketiga. Aku yang ketiga. Tapi juga. yang si Pau, enggak sih aku dua deh. Aku Si tiga. Pau tuh soalnya aku dapetnya karena ngebayangin banget gitu loh sama si Pau dan Nana. Itu yang SMA ya? Yang dari umur 4 tahun sahabatan. iya. Aku kayak ngerasain banget dan permasalahannya dia tuh kayak buatku masih bisa banget gitu untuk diselesaikan dan bisa menjadikan sebuah happy ending. Jadi aku pilih yang paling hilly itu. Itu aku yang ketiga karena ini benar-benar Backstreet yang Backstreet banget dan elunya kenapa sih? Iya benar. Tapi nggak apa-apa ini buat maaf banget ya pelajaran. ini no hard feeling maksudnya Iya. karena sekarang kan lo pasti lo tuh udah waras gitu. Dan Karena udah kita tuh- menertawakan ini sebagai hal lucu aja lah. Karena kalau kita yang ngalamin kan ada faktor yang selalu kita bilang ada faktor cinta. Pasti Betul. ada yang tertutup lah akal sehat ya. Betul. Tapi sebenarnya sumpah lo tuh bener-bener kayak lu tuh selingkuhan Iya. gitu pacaran. Tapi nggak apa-apa, itu gitu. pembelajaran ya si gadis. Iya karena beda loh kalau Backstreet sama Backstreet yang karena memang disembunyiin dari yang lain tapi dia bener-bener dua-duanya gak punya pacar sama Betul. Backstreet yang karena lu selingkuhan Betul, men. betul, Dan setuju. itu tuh lo berasa banget kalau Betul. iya gak sih? Jadinya apa ya, Backstreet aja tuh kan udah sebuah hal yang sangat riskan untuk dijalani kan. Ditambah Iya. dia tuh bukan yang Backstreet banget, itu tuh jatuhnya kayak ada orang yang Backstreet sama dia nih sebenarnya menjaga hati orang lain gitu. Iya. Pacar orang. Aduh semangat ya guys. Tuh makanya kalau Semoga- jalanin hubungan yang biasa-biasa aja lah. Iya maksudnya kalau misalnya lo udah tahu ini aneh banget udah jangan deh. Jangan. Kayak lari Apalagi dia duluan. Backstreet budak korporat ya kan. Iya makanya gue tuh benci banget sama perselingkuhan di kantor. Karena kayak Oh udah mulai gatel lagi nih Vera. karena gemas. Gitu sebel banget. Nah itu tadi adalah 3 cerita dari penonton kita dan kita udah pilih tadi yang paling hilly masing-masing. Jadi buat teman-teman yang juga mau kirim cerita ke kita. Silakan kirim ke Instagram kita di @podcastilicinta. Itu nanti ceritanya sesuai sama tema yang akan kita share. Kalian bisa kirim cerita-cerita kalian, boleh di masa lalu, masa kini, masa sekarang, depan. masa depan juga boleh. Kalau kalian udah bisa baca, Di masa sih juga boleh. boleh. Di masa bodoh juga boleh. Boleh. Ayo, Demi masa juga boleh. Oke, boleh. Terus, ayo. Masa gitu aja juga boleh. Boleh, semua masa Semua boleh. Masa peradaban boleh. Boleh. Dan jangan lupa juga untuk subscribe YouTube kita ya, karena Iya. kita mengejar 1000 nih. Iya, kalau misalnya dalam bulan Oktober kita bisa 1000 subscribers. Produser kita akan ngasih hadiah. Iya. Oke, terima kasih banyak teman-teman yang udah dengerin. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye-bye. Bye.